Selamat datang di Anjungan. Katanya pernah ketemu di halte, betul ya? Nah, itu dengan Pak Edi. Nah, ini nih. Ceritanya gimana? Kok bisa sampai ketemu di halte itu? Karena Kursi Anjungan monitor 3, 2, 1 over. Oke, balik lagi di Kursi Anjungan bersama saya Jeffrey. Hari ini saya tidak sendirian. Kembali ada seseorang yang menemani saya hari ini. Kita langsung kenalan saja. Silakan, saya dengan siapa siang hari ini? saya Angela Anastasia atau biasa yang dipanggil Ella. Saya di sini mewakili PT Pelayaran Timur Asri Laut yang kebetulan kapal saya saat ini sedang dock di DPL. Oke, Mbak Ella dari PT Pelayaran Timur Asri Laut. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Ella latar belakangnya atau pekerjaannya apa nih sekarang nih sebagai perwakilan dari pelayaran sebagai apa kira-kira? Kalau latar belakang, saya dari lulusan S1 Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar ya? Ya, Makassar. Lalu saya di PT Pelayaran Timur Asri Laut ini, sebetulnya saya di bagian operasional. Operasional, Ya, operasional yang mengurusi keseharian kapal dan ABK, beserta kelengkapannya. Namun karena kita keterbatasan tenaga, dan saya bisa ada waktu, jadi setiap kapal ngedok kebetulan saya yang jadi OS. Oh, gitu. Jadi bertindak sebagai OS nih ceritanya. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin belum tahu ya, OS itu apa kira-kira? OS itu apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu OS itu apa sih sebenarnya? Ya, OS Owner Surveyor. Di sini saya mewakili pihak owner untuk menghandle kondisi kapal selama berada di atas galangan, juga untuk negosiasi, untuk koordinasi, terutama secara teknis pekerjaan dengan pihak dock. Yang sejauh ini kebetulan untuk bagian dek maupun mesin, saya masih dikasih kesempatan bisa menyelesaikan kapal sampai turun dock. Luar biasa ya. Biasanya kita lihat kalau owner surveyor, OS itu biasanya laki-laki ya. Ini kita ketemu hari ini dengan seorang OS yang perempuan. Luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih bisa awal karirnya apa langsung jadi OS atau seperti apa? Oh enggak, saya lulus kuliah datang ke Surabaya itu untuk merantau cari kerja. Ya? Berharapnya dari Makassar. Ya, dari Makassar. Berharapnya itu bisa langsung di perusahaan pelayaran. Ternyata realitanya tidak sesuai. Karena saya tidak punya link. Sebenarnya bisa kalau kita mengandalkan ikatan alumni, tapi enak kali ya kalau coba sendiri. Akhirnya mencoba. Tahun berapa itu kira-kira? 2008. Januari saya datang ke Surabaya. Akhirnya saya pekerjaan pertama, saya sebagai QC di pabrik emas. Bertentangan dengan dunia teknik perkapalan. Latar belakangnya teknik perkapalan. Pekerjaan pertamanya QC di pabrik emas. Di mana waktu itu pabriknya? Di Sedati, Sidoarjo. Itu nggak lama. Beberapa kali saya pindah pekerjaan, 3 kali lah habis dari pabrik emas saya ke kontraktor sipil. Sipil. Dari QC ke sipil. Menarik. Pengalaman. Udah dapat pengalaman lah walaupun nggak lama. Pindah lagi ke distributor pneumatik. Distributor. Ya, sama di Surabaya. Setelah dari lebih ke salesnya berarti atau apa? Saya untuk workshop. Oh, workshopnya. Nah, kemudian dari pneumatik barulah ada lowongan, saya coba apply, ternyata itu pelayaran. Padahal lowongannya untuk forwarding. Itu setelah berapa tahun tuh? Kan awalnya datang ke Surabaya. Surabaya pinginnya ke pelayaran kan? Nah, setelah 2 tahun tuh baru akhirnya ada peluang. Ada jalan ke situ. Jadi di pelayaran pertama itu saya pelayaran Surya Nusantara Samudra Lines. Di situ pelajaran pertama yang paling banyak. Karena teori dan praktek beda jauh. Teori yang dipelajari sebelumnya selama kuliah dan praktek di lapangan beda jauh. Ada perbedaan antara apa yang dipelajari di kuliah sama
prakteknya di lapangan. Tapi sebelum kita bahas mengenai itu, mungkin saya mau tanya dulu. Dulu waktu kecil cita-citanya apa nih Mbak Ella? Sebenarnya, pinginnya jadi apa? Biasanya kan kalau masih kecil tuh punya cita-cita gitu ya. Mbak Ella sendiri cita-citanya apa dulu kira-kira? Kalau cita-cita dari kecil sih memang pengen jadi pelaut. Oke. Karena keluarga besar dari papa saya itu 90% pelaut. Ah, berarti terinspirasi dari keluarga besar. Ya, dan lingkungan pun seperti itu. Oke. Saya dikelilingi keluarga yang banyak pelaut. Oke, waktu itu di Makassar berarti Di ya? Makassar. Di Makassar, tumbuh besar di sana, Ya. dikelilingi oleh keluarga pelaut. Keluarga besar pelaut. Orang tua juga pelaut juga? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Bukan? Orang tua Kebetulan malah- bukan. Oh, kebetulan Tapi bukan? di rumah saya komunitas pelaut, Ah. keluarga, saudara, sepupu banyak yang sekolah sampai kerja di rumah saya. Berarti sering dengar-dengar cerita atau gimana sehingga Dengar terinspirasi? cerita dan Dengar belajar cerita. juga. Karena Belajar saya juga? seumur sekolah nggak pernah merasakan les. Oke. Guru les saya ada di rumah semua. Yaitu tadi. Oke, oke, Para I see. pelaut-pelaut yang lagi sekolah, yang Oke. lagi cari kapal di Oke. rumah saya. Jadi ya itu Sering besar, dengar cerita gitu ya? ya besar dengan Ah. pendidikan di rumah. Oke. Seperti itu. Berarti memang dari kecil sudah kena Lingkungan. cerita, lingkungan, dan akhirnya kayaknya pengen jadi pelaut gitu ya? Ya. Nah, setelah itu kuliah di mana tadi? Teknik perkapalan. Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Ya. Nah, setelah belajar di kuliah, lulus 2 tahun berkelana di beberapa pekerjaan ya. Setelah itu baru ke dunia perkapalan. Nah, Pelayaran. apa? Pelayaran. Apa yang membedakan antara yang tadi dibilang kok berbeda antara teori sama prakteknya? Apa nih yang berbeda? Ya. Jadi saya di kuliah di bangku pendidikan S1 Teknik Perkapalan, saya jurusan transportasi laut. Oke, transportasi laut. Ya. Setelah saya kerja di pelayaran, pada saat itu pelayaran baru buka, Oke. baru merintis, dan yang background dari pelayaran itu langsung atasan. Oke. Bekas nakoda, kemudian bekas Molim 1, dan saya. Ya. Lainnya staf itu dari umum. Oke. Mau nggak mau langsung terjun, pada saat itu kapal langsung naik dock, Oke. kerja di situ baru tahu ternyata di dock kayak gini ya. Persiapannya nggak cuma maintenance kapal, RL, tapi spek sampai dokumen, Oke. planning-planningnya. Jadi memang benar-benar belajar dari nol di pelayaran yang pertama itu. Oke. Gitu. Karena kalau dari teori selama kuliah banyak sih yang kepake, tapi penerapan di lapangan tidak seperti itu. Nah, Gitu. itu dia. Ya, karena ada titik yang harus kita fleksibel, Ya. ada yang nggak bisa. Oke. Yang menyangkut ukuran harus, Ah. tapi menyangkut yang non teknis kan kita harus fleksibel. Yang teknis Koordinasi mengenai- dengan pihak lapangan, kapal, Ya. penjadwalan, Ya. kan harus menyesuaikan banyak pihak. Nah, kalau Tapi rulesnya yang memang harus teknis, diikuti. gitu kan. harus, iya. Tapi yang non teknis ini yang kadang-kadang Harus fleksibel. fleksibel. harus Dalam mengambil fleksibel. keputusan yang harus memang berat sih kadang-kadang. Apalagi kalau tidak ada support kan. Oke. Kan umumnya biasa atasan, yang penting kapal jalan. Nah, Yang penting biaya seminim mungkin, oke. hasilnya maksimal. Pokoknya Seperti atasan itu mintanya kan. gitu ya, Ya. kapal cepat jalan, biaya minimal. Ya, sedangkan di lapangan kan tidak seperti itu. Nah, itu seperti dia nih. itulah. Kayaknya pasti punya satu pengalaman yang seru waktu menjadi OS. Pertama kali karir langsung jadi OS atau Enggak, belum? Pak. Apa dulu nih pertama kali nih? Pertama kali saya di pelayaran yang pertama itu jadi asisten port engineer. Asisten port Ya, engineer. jadi Oke. port engineer saya itu Tugasnya apa kira-kira? milih kan yang di kantor. Jadi sama bos dikasih pilihan, kamu mau punya anak buah yang disuruh-suruh yang mana? Ada Tanyanya port gitu? kapten, Oke. port engineer. Yang port engineer L aja. Gitu. Oke. Jadi pelajaran pertama naik service boat sendiri, Wow. nyebrang ke kapal. Oke. Pelajaran kedua pegang alat. Oke. Jadi Langsung ya disuruh hands on ya? minimal tahu Ah, ini mesin apa, ini mesin apa, Oke. ini pompa apa. Oke. Minimal tahu, Minimal nggak tahu. harus ngerti. Ya. Itu pertama. Jadi belajar pertama dari port engineer sampai sekarang, ya kebetulan port engineer saya selalu sampai sekarang pun Ya. sampai bulan Maret pun masih backup walaupun tidak satu perusahaan sampai beliaunya meninggal kemarin. Oke. Ya berasa kehilangan backup. Oke, oke. Yang ngajarin dari awal ya? Dari nol sampai saya pindah perusahaan pun masih tetap Masih tetap kontak-kontakan Masih tetap. ya? Gitu. Oke, oke. Nah,
Apa rasanya pertama kali waktu langsung disuruh istilahnya nyegur ke pekerjaan itu, terus langsung bisa tadi nyebrang ke sendiri pakai kapal atau apapun itu, bagaimana rasanya sih? Baru istilahnya lulus 2 tahun kerja di tempat yang berbeda, setelah itu langsung disuruh pegang satu mungkin tanggung jawab yang cukup besar ya. Nah, Iya. rasanya gimana waktu awal pertama kali kerja? Kalau rasanya sih apa ya Pak? Merasa punya tanggung jawab lah. Merasa dibutuhkan kan. Wah. Paling enggak kan port engineer teriaknya ke saya, ambilkan ini, nanti bawain ini ya, nanti order alat ini. Minimal tahu lah ya. Cuma balik lagi, kalau diingat kan kita kerja tujuannya untuk ibadah ya. Semaksimal yang bisa kita kerjakan. Itu aja sih. Jadi berusaha tetap maksimal ya apapun itu ya. Juga kan kebetulan saya nggak yang tipe seneng di belakang meja di bawah AC. Jadi kalau ada yang di lapangan itu jauh lebih menyenangkan. Berarti lebih suka yang di lapangan gitu ya? Pasti. Jadi pertama sebagai asisten port engineer. Port engineer. Itu berapa tahun bekerja sebagai asisten port engineer? Kurang lebih, kalau yang di perusahaan itu sih kurang lebih hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih lah Pak. 2 sampai 3 tahun. Iya, di perusahaan lebih. Itu setelah itu saya ditarik satu perusahaan lagi. Pindah perusahaan berarti. Ya, tapi sebelumnya di perusahaan itu kapal kita tadinya dock di dock lain. Saat saya di situ dengan port engineer, satu kapal kita bawa ke sini. Itu di tahun 2012. Bawa ke DPL. Ke DPL. Itu yang awal, kemudian saya ditarik di pelayaran yang selanjutnya. Itu beda jalur lagi. Saya di situ untuk di armada. Di armadanya, ngurusin armadanya. Enggak, saya di staff untuk direktur armada. Jadi benar-benar yang untuk dokumen aja sih Pak, nggak ke lapangan. Di situ saya nggak lama sih ya, mungkin setahun lebih lah. Kemudian saya dipanggil yang pelayaran sekarang ini, ditarik yang pelayaran sekarang. Kok cocok ya? Sampai sekarang bulan ini saya 8 tahun di pelayaran. 8 tahun. Dan menyenangkan. Kenapa? Nggak cocok ngerjain dokumennya? Kayak kurang afdol aja gitu mungkin. Ya? Lebih cocok di Karena lapangan? nggak ada keluarnya kan Pak. Nggak ada keluarnya? Iya, di office jadi, gitu ya? Kita di bawah AC di belakang meja udah. Kalau yang sekarang membutuhkan effort yang cukup tinggi. Jadi tipikalnya Mbak Ella ini kayaknya kurang suka di office gitu ya? Sukanya di lapangan? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Nah, hobinya apa sih Mbak Ella? Kalau kita bicara jalan-jalan. Jadi tiap hari Surabaya Lamongan. Hitung-hitung wisata gitu ya, jalan-jalan. Enak-enak aja sih Pak. Iya. Mungkin yang nganterin yang nggak enak. Jadi anggapannya sambil liburan, sambil kerja, sambil jalan-jalan gitu ya. Iya. Oke. Baik, berarti kurang lebih 1 tahun ngurusin dokumen, terus pindah perusahaan. Iya. Disitulah mulai berkarir jadi OS. Enggak. Belum dulu? Belum. Oke, apa? Saya di pelayaran Timur Asri Laut ini pertama dipanggil untuk bagian moving container. Moving container. Hal yang baru karena pelayaran saya yang sebelumnya kapal kargo. Belajar yang lagi nih hal kapal baru nih. kontainer. Jadi belajar. Untuk moving container dapat kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan, nggak tahu gimana atasan saya ngasih job baru. Lagi. Dan ternyata di perusahaan saya ini, yang untuk di kantor tidak ada yang basic dari perkapalan atau pelayaran. Jadi sebelumnya semua dihandle atasan. Atasan langsung turun ke kapal, turun ke dock, sampai urusan spare part turun sendiri. Jadi pertama kali ada Mbak Ella nih gitu. Dikaryakan. Dikaryakan. Oke. Itu jadi awalnya itu sih dicoba untuk ABK. Di ABK. ABK megang untuk crewing, dokumen, kurang lebih kayak gitu. Moving container udah kelar, udah jalan rutin, udah nggak pernah ada masalah. Ditambahin job baru lagi. Tambah job, akhirnya sampai di tahun 2016 kapal saya Talstar beberapa bulan sebelumnya keluar dock dari dock sebelah, itu ada trouble. Runding dengan atasan, harus naik dock lagi. Atasan info, bisa nggak ya kalau minta tolong ngurus di dock? Saya bilang bisa, asal bukan di dock itu. Di dock mana?
saya mintanya ke DPL. Oke. Dan buat atasan saya DPL itu dia nggak pernah tahu. Mungkin dengar iya, tapi nggak tahu. Oke. Di dunia mana nggak tahu. Akhirnya bos sendiri yang survei ke sini, nggak bisa lah. Itu terlalu jauh, riskan dengan segala macam pertimbangan. Ya. Ya saya kembalikan lagi. Kalau nggak di DPL saya nggak mau. Oke. Akhirnya pertama kalinya dikasih lah Talstar untuk dok di Lamongan tahun 2016 akhir lah. Dan sampai sekarang kita setiap dok selalu di sini. Wow, selalu balik ke DPL Iya. ya. Jadi mulai dari 2016 itu 16. Mbak Ella yang bawa kapal itu ke. Akhirnya bos nggak mau lagi kan megang sendiri akhirnya ya sudah lah di situ aja terus. Oke. Gitu. Jadi Sampai sekarang dikaryakan tadi itu ya. keterusan jadi. Keterusan jadinya. Oke. Alasannya apa? Kenapa Mbak Ella mau bawa kapalnya ke DPL waktu itu? Kalau DPL alasannya kenapa? Yang pertama kerjaan semua di atas meja terbuka. Oke. Nggak bisa. Oke. Bisa. Nggak yang bisa sih asalkan nggak ada gitu. Nego fair, Oke. nggak ada yang lain-lain lah. Oke. Ya tenang aja sih kalau di sini. Saya sama Pimpro sama bagian lain nggak cocok, saya langsung open. Nggak bisa Pak kayak gini. Ya rame-rame habis itu ya udah. Oke. Yang pasti sih selama bagian propulsi di sini, mekanik di sini masih Pak Edi, saya akan tetap di sini sih. Nah, selama masih ada Pak Edi di Pak Edi, sini, ya. Mbak Ella akan bawa kapalnya ke sini. Kayaknya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kapal kita Ya. dua-duanya nih sistem propulsinya khusus untuk baling-baling kan CPP. Nah, sejauh ini yang dirasa aman di luaran juga banyak yang ngomong propulsi mekanik lah ya Ya. di bawah naungannya Pak Edi itu yang paling top. Gitu ya? Itu satu itu, kemudian supportnya juga bagus, Pak Santo, Pak Ibnu. Oke. Makanya kenapa kok setiap kapal kita ke sini, saya minta tolong lah kalau boleh dengan bapak-bapak itu saja, karena yang udah apal, udah tahulah seluk-beluknya, jadi nggak perlu yang megang baru nanti harus adaptasi lagi. Oke. Kalau terus Pak Santo, Pak Ibnu kan paling nggak udah tahu lah. Oke. Gitu. Dengar-dengarnya Mbak Ella nggak mau nih kalau sama yang lain. Iya memang. Dan pernah saya emang dok kapal yang sebelumnya sih sudah pernah dicoba nih Pimpro yang lain. Ya itu tadi karena kalau yang baru kan pasti harus ada Penyesuaian proses lagi ya? kan. Buat saya proses itu kan makan waktu. Sedangkan kita kan dikejar target gitu. Nah makanya saya minta tolong dari pihak DPL kalau bolehlah saya dibantu karena kapal saya nggak banyak. Sedangkan kita harus ngejar itu. Kalau dari pihak sini masih butuh waktu penyesuaian, sedangkan ABK saya juga kan nggak pernah ganti, kan pasti ada penggantian juga. Nah untuk menghemat waktu biar nggak terlalu lama penyesuaian lah, saya minta tetap Pak Santo, Pak Ibnu. Jadi pertimbangan utamanya itu ya, karena secara historikal juga pasti sudah ngerti orang-orang yang sama yang megang komunikasinya lebih enak. Lebih enak. Atau ada hal lain mungkin, Mbak Ella? Nggak ada Kenapa sih? Tapi kalau dengan, ya terus terang aja kalau dengan Pak Santo, Pak Ibnu, kalau dibilang sering berdebat, lumayan sering juga sih. Malah sering berdebatnya juga ya? Walaupun sudah, tapi ya sejauh itu urusan pekerjaan, lancar, selesai, udah nggak ada masalah. Gitu. Saya sempat dengar cerita nih Mbak Ella, katanya pernah ketemu di halte, betul ya? Nah, itu dengan Pak Edi. Nah, ini nih. Itu Saya dengan Pak Edi. pingin dengar nih ceritanya gimana? Kok bisa sampai ketemu di halte itu? Karena pada saat itu satu kapal kita ini ngedok, kebetulan dari atasan untuk spare part itu tidak pernah mau yang lokal atau yang KW lah ya, jadi selalu ori. Pengen yang ori gitu ya? Nah, sedangkan yang ori ini kalau kita doknya udah terjadwal, otomatis spare part kita udah siap. Yes. Tapi kita emergency, berusaha untuk cepat order, cepat datang. Tapi barang itu kan nggak ada di Indonesia, jadi butuh waktu. Selain itu juga pada saat di sini dikerjain, ada yang item khusus yang kita nggak siapkan. Kita nggak tahu kalau itu barang ternyata harus ganti. Nah, pada saat baru kebongkar, baru tahu itu barang harus ganti, kejar cepat lah ya. Saya di Surabaya, Pak Edi di sini, akhirnya ya udah Pak Edi bawa ke Surabaya. Saya harus ketemu Pak Edi malam itu juga untuk malam itu juga harus order. Saya ketemu sama Pak Edi di halte bus.
Di halte di bus halte ketemuannya. bis dengan bawa part itu tadi Pak Edi bawa bawa. contoh samplingnya ya? Pak Edi Ah. bawa untuk saya ambil. Ya. Ya, mungkin karena Pak Edi juga kasihan kali ya sama saya ya. Iya. Jadi ya itu tadi hubungan juga udah kenal lama. Oke. Saya berasa ada apa-apa, Ah. hubunginya ke Pak Edi. Oke. Itu di luar kapal ngedok pun seperti itu. Ah. Jadi kapal sementara jalan ada masalah, kalau itu Kontaknya ke Pak berhubungan Edi ya? sama mekanik, pasti saya tanyanya Pak Edi, Pak Santo. Kalau yang non mekanik, pasti saya tanyanya Pak Ibnu. Ah. Gitu. ABK pun seperti itu. Ada kendala apa selama kapal operasi? Mereka udah tahu harus tanyanya ke siapa. Tapi pertanyaannya kok bisa ketemunya di halte? Nggak ada tempat lain atau memang bagaimana kondisinya kok bisa? Kan unik nih. Posisinya waktunya mepet, Oh, waktunya mepet. baru ketahuan sore, Ah. barang itu harus saya terima untuk besoknya saya order. Ah. Jadi Pak Edi arah pulang, ya dengan sangat terpaksa saya harus Oke. merepotkan Pak Edi. Berarti dealnya di halte lah ceritanya. Di halte, jadi Oke. saksi, kita berdua. Jadi saksi haltenya ya. Luar Gitu. biasa. Jadi Dengan Pak sampai segitunya ya Iya. dalam bekerja walaupun di luar jam kerja. Tapi sudah menyenangkan. malam. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Dengan orang-orang yang menyenangkan. Nah, ngomong-ngomong menyenangkan nih, Mbak Ella. Punya pengalaman menyenangkan seperti apa di dunia pelayaran nih? Pernah punya Menyenangkan. satu pengalaman yang seru atau menarik? Apa Ketemu yang- jodoh kali ya. Ketemu jodoh. Oke, ketemu jodohnya di pelayaran juga. Oh iya. Ah, oke, Gitu. oke. Ya. Ketemu jodoh di pelayaran. Seru berarti itu ya. Ya karena mungkin kita lingkarannya di situ. Ah, Jadi di luar itu pernah sebelumnya dengan yang bidang lain ternyata nggak match. ah, Kan belum tentu kan pasangan itu menerima, oh ini perempuan kerjanya nggak karu-karuan kan. ya betul, betul, betul. Bukan 0816 enggak kan. Gitu. Iya, Tapi kalau iya, iya. satu circle kurang lebih Ya, paham lah ya. bisa lebih ngerti gitu ya kerjanya. Tidak menuntut untuk feminim juga ya kan. Apalagi mereka Gitu. lihat, wah ini perempuan tapi kerjanya OS di pelayaran itu kan mungkin kadang-kadang jadi Meminimalkan pertimbangan komplain juga. kan ya. Oh, minimalkan komplain Iya, ya. tidak menerima komplain sih lebih tepatnya. Tidak menerima komplain. Oke, jadi itu salah satu pengalaman serunya ya bertemu jodoh di dunia Yang sama. di dunia yang sama. Iya. Nah, kalau dalam hal pekerjaan sendiri nih, pernah nggak punya hal unik atau seru terkait waktu bekerja di dunia pelayaran gitu? Yang Atau seru yang paling diingat, yang susah dilupakan gitu? Pernah nggak punya Sekarang. pengalaman? sekarang ini. Apa itu? Karena dua-dua kapal kita ini naik dock di saat yang bersamaan dengan kondisi emergensi yang bersamaan Oke. dengan masalah yang sama juga. Oke. Jadi dua-dua kapal kita ini saat ini di Lamongan, yang satu yang Flores Mandiri udah turun karena Ya. baling-baling kita patah. Ah, Dua kapal bersamaan, oke. beda lokasi. Yang Flores Mandiri ketahuan patah, posisi berlabuh di Rede Surabaya. Oke. Sisternya posisi jalan arah masuk Surabaya. Jadi selisih hari lah kita di Oke. sini. Jadi lihat dua kapal naik dock bersamaan. Oke. Sekarang satu turun, satu masih ada, itu kayak ada sedihnya lah ya. Jarang terjadi ya seperti itu. Bahkan belum pernah ya. Kalau mungkin pelayaran mungkin seperti spill kapal jejer berapa, biasalah mungkin kan terjadwal. Ya, ya. Kapal juga banyak, kita kan Ya. enggak. Hmm. Jadi ada sedihnya. Dan itu pun juga ngefeknya ke ABK juga. Ah. Jadi ABK juga kayak terbeban lah, sedih juga lah lihat. Oke. Karena kan Karena kapalnya kita- nggak jalan gitu ya. Iya, sehari-harinya kan kita lihat ini kapal ini kok sekarang dua-duanya sakit. Sakitnya Ah. sama, Ah. tempat berobatnya sama, ya kan? Yang megang juga sama. Iya, iya, Dari iya, sini iya, juga iya. tetap Pak Oke. Ibnu, Pak Santo. Oke. Dua-duanya. Oke. Ya, sekarang sih Oke, itu salah satu momen yang mungkin menyedihkan ya, menyedihkan. emosinya emosi Oh, sendiri. emosional ya, emotional moment. Bener-bener. Oke, sebagai OS wanita, pernah nggak mungkin itu tadi yang menyedihkan, mungkin ada hal yang menyenangkan juga, pernah mengalami atau apapun, ada bedanya nggak sih antara OS wanita? Kan kebanyakan kalau OS kan laki-laki nih, apa sih bedanya OS wanita? Mungkin apakah ada perbedaan atau seperti apa? Kalau di sini nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi tuntutan dari dok misalkan mau ngecek tangki, ngecek palka, Hmm.
selama saya bisa ikut, saya ikut. Oke. Kecuali mungkin untuk saat ini untuk tangking saya nggak berani ya untuk masuk. Tapi kalau dulu awal-awal kapal sering ngedok masih berani lah masuk tangki. Kalau sekarang nggak lah, Oke. nggak berani. Itu aja sih. Oke. Tapi kalau dibanding yang lain ya bersyukur lah. Nggak semua perempuan di luar sana bisa tahu sampai bagian dalam kapal kan. Nah, betul. Proses belajarnya ya agak lebih lah ya Agak dibanding lebih. yang di luaran. Oke. Gitu. Jadi memang cukup unik ya kalau kita lihat OS. Pernah tahu OS lainnya yang mungkin juga wanita? Pernah ketemu mungkin? Kayaknya saya pernah lihat sih Pernah di lihat sini, juga tapi ya? kalau kenal enggak sih, cuma pernah lihat kok kayak OS ya. Tapi kebanyakan memang laki-laki ya, mungkin OS Iya. ya. Oke. Mungkin harusnya banyak sih, cuma nggak rutin kali ya. Jadi mungkin karena kita kapal sering di sini, jadi kelihatan terus kali ya. Kalau yang lain mungkin ada lah, banyak lah harusnya. Oke, Iya. oke. Nah, Mbak Ella punya tips, trik mungkin biar bagaimana, apalagi sebagai seorang wanita yang bekerja di dunia pelayaran, mungkin punya tips atau trik bagaimana untuk mempertahankan performa kerja biar selalu bisa bekerja dengan Kalau saya baik. sih intinya kalau kerja itu tujuannya cuma ibadah. Nominal itu ya mengikuti lah untuk Ya. kita bertahan hidup. Tapi tujuannya kerja cuma ibadah. Oke. Kalau kita nggak kerja bener-bener, ya anggap aja kita ibadahnya mungkin Hmm. kurang lebih lah ya. Ya, Kayak ya. gitu. Jadi fokusnya kerja sama dengan ibadah. Oke. Usaha ya cara aplikasinya Ya, ya. gitu. Nggak ada yang lain sih. Nggak yang harus target kayak gini, nggak sih. Jadi saat berpikir bekerja itu ibadah, Iya. di situ pasti kita akan lakukan Selesai. dengan Iya. baik ya, dengan semaksimal mungkin. Itu aja sih. Oke. Sejauh ini masih aman, sehat, Ya. yang penting Oke, luar Bersyukur lah. biasa. Jadi tetapkan pikiran kita bahwa ya bekerja itu adalah ibadah. Ya. Di situ kita akan benar-benar fokus dan Ya. lakukan yang sebaik jangan mungkin. pernah melihat perusahaan sana enak ya. Nah, Pegawai di sebelah sana lumayan ya dapatnya. ya. Oke. Sakit sendiri. Nah, kita juga tidak pernah memakai sepatu orang lain kan, Ya. kita tidak tahu. Yang kita lihat mungkin enak kali ya. Ukuran bersyukur kan beda. Nah, ukuran bersyukur Jadi- berbeda. Sebagian mungkin kayak ABK, mungkin Ya. ada yang kasihan ya Mbak, kok sampai malam kerjanya. Bahkan dibilang kalau kapal nggak ngedok pun kegiatan bongkar muat di pelabuhan kan saya juga ada di Ikuti, situ juga. Ada yang, aduh Mbak, inilah istirahat, Ya. oh, nggak apa-apa, ini menyenangkan. Ya. Gitu. Jadi standar bersyukurnya orang beda lah. Ah. Kalau saya kan bersyukur masih bisa lah belajar sampai di titik itu kan. Kayak di sini belajarnya banyak. Ya. Kenal itu tadi kayak Pak Edi, Pak Santo, Pak Ibnu, itu orang yang pengetahuannya, pengalamannya udah Ya. tinggi banget lah. Ya. Kenal beliau-beliaunya kan pengalaman baru, belajar baru. Ya. Gitu. Intinya yang penting mau belajar lah. Oke. Jadi akhirnya semangat juga belajar ya, karena ketemu Iya. dengan orang-orang yang bisa dibilang, Iya, kan kalau saya sih mending saya jadi orang yang biasa aja di antara orang pintar daripada merasa diri iya tapi di sekitarnya orang yang B aja. Kan nggak kelihatan. ya, ya, betul, betul. Oke, nah Mbak Ella mungkin punya apa ya pesan-pesan untuk kan banyak anak-anak muda sekarang atau mungkin lulusan teknik perkapalan juga yang di masa-masa sekarang kita bisa bilang sudah lewat gen milenial, gen Z sekarang gen Z ya. Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik ya, kita bilang adik-adik yang lulus dari dunia perkapalan, apa yang mereka harus persiapkan untuk bersaing di dunia pelayaran sekarang? Yang pasti mental. Mental. Itu aja. Apalagi dari sisi mungkin kalau adik-adik junior yang perempuan, mungkin mental. Mental itu nggak harus sekarang ngadepin orang lah ya. Ke dirinya kita aja. Jangan sekarang kita kerja di sini ditawarin sebelah dengan iming-iming yang gimana, cepat kita ngikut. Enggak sih. Yang penting mental. Oke. Karena tadi Mbak Ella juga kan bilang ternyata yang dipelajari itu jauh berbeda jauh dari berbeda. praktik di Malah lapangan. ada mungkin yang nggak dipelajari, yang akhirnya kok ke kita ngerjainnya. Nah, kan kurang lebih kayak gitu. Karena job di pelayaran mungkin, saya juga ngomong ke adik-adik junior, kalau ada yang praktek di Surabaya, jangan karena misalkan kita jurusan transportasi laut, kita berharapnya, oh besok saya harus kerjanya di Pelindo, harus di Sabandar. Enggak. Jangan ngerasa, oh saya dari rancang bangun kapal, berarti saya pengennya di galangan lah, yang enak lah gitu. Enggak juga. Belum tentu belum ya. Tentu, enggak juga. Karena saya yang di transportasi laut pun
kenapa sekarang saya juga harus buka gambar? Iya, iya, Ya iya, kan, iya. kenapa juga saya masih harus ngitung BBM? Oke. Ya kan, nggak itulah. Yang penting kan kita mau belajar, Mau belajar ya yang penting ya. kita buka link juga, link di sekitaran kita kalau bisa link yang menguntungkan lah ya. Nggak berarti yang nggak punya nilai kita nggak mau ngelink, tapi ya gunanya kita di circle yang lebih baik kan untuk Ya. kita yang jadi lebih baik juga. Betul ya. Jadi ya circle itu juga menentukan kita siapa. Kadang-kadang orang bilang saya bisa tahu Anda siapa dengan melihat circlemu siapa. Iya. Kadang-kadang orang bisa melihat kita, oh kamu bergaulnya dengan si ini. Kurang lebih nanti akan seperti itu. Jadi Iya. maksudnya pilih circle yang tepat juga ya. Iya. Kalau Bukannya saya sih berarti yang menguntungkan. yang menguntungkan. Menguntungkan. Kalau pengalamannya banyak, Ya. nah tuh cara belajarnya kita biar pengalamannya kita serap Ya. gimana, yang pinter di lapangan gimana, menyenangkan. Ya. Saya pasti berusaha mendekati, gitu. Tapi kalau udah lihat yang orang yang nggak welcome, Ya. saya mau mendekat juga pasti dicuekin, ya kan? Ya, ya, Atau ya. kalau mungkin kayak adik-adik baru lulus kuliah, biasanya idealisnya masih tinggi. Idealismenya tinggi. Idealisnya ya. masih tinggi, Oke. padahal dunia kerja ya lumayan kejam lah ya. Lumayan kejam. Waduh. Lumayan kejam kan ya. Kalau Oke. kita sekolah kan udah ada rulesnya, pasti Ya. lulus lah ya. Kalau Ya. kerja suka nggak suka harus tetap jalan. Ya. Terima nggak terima kita karyawan. Oke. Itu Betul. aja sih. Jadi ya level bersyukurnya aja yang Oke. harus dijaga. Ya, selain bekerja itu ibadah, menjaga level untuk tetap bisa bersyukur Iya. ya. Apapun keadaannya, Iya. mental harus siap. Harus. Oke, wah, luar biasa. Seorang OS wanita yang sudah berpengalaman, kurang lebih berapa tahun berarti sudah kerja? Nggak berpengalaman juga lah. Masih proses belajar. Masih proses Masih belajar. proses. Ya. Kalau pengalaman nggak lah. Oke. Sudah berapa tahun kurang lebih bekerja berarti? Kerja saya dari 2008 ya sampai 2008. sekarang. Oke. Tapi kalau di pelayaran 2010 sampai sekarang. 2010, berarti kurang lebih di pelayaran 12 tahun ke 13 ya. Iya. Oke. Baik Mbak Ella, terima kasih banyak waktunya kasih. untuk kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Luar biasa pesan-pesan yang disampaikan, bekerja sebagai ibadah, harus menjaga level bersyukur. Mungkin ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan kepada mungkin bukan cuma tadi adik-adik saja, tapi untuk semua pekerja yang dimanapun sedang bekerja, apalagi kita belum selesai nih masa pandemi. Apa kira-kira yang perlu kita tetap jaga atau kita lakukan sebagai seorang pekerja di dunia yang seperti sekarang ini? Silakan Mbak Ella. Yang bisa saya sampaikan sih berdasarkan pengalaman, Ya, mental itu jangan dijatuhkan dengan diri kita sendiri. oke. Itu aja. Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita bekerja, Ya, tujuan hidup kita cuma ibadah. Kerja apapun kita itu sama, hanya nominal yang membedakan. oke. Udah, Oke. itu aja. Thank you Mbak Ella kasih. sudah bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai pada siang hari ini. Tetap bersama kami nanti ngikutin di Kursi Anjungan. Mungkin nanti kita bisa undang lagi di docking berikutnya. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Oke, Bisa. terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di next podcast. Tetap bersama kami di Kursi Anjungan.